Shalom, salam sejahtera saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa YouTube yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang kepedulian dan tanggung jawab sosial. Kepedulian dan tanggung jawab sosial. Pembacaan firman Tuhan yang cukup menarik diambil dari Kejadian pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan 24. Bacaan yang cukup menarik yang kita guliti dalam minggu perjalanan dalam kegiatan Papua, dan ini adalah satu teks yang cukup teliti bicara tentang kepedulian Abram ketika saudaranya ditawan. Kata peduli dalam bahasa Ibrani sendiri adalah kata shamer. Shamer yang berarti mengawasi atau menjaga atau merawat, atau kata lain yang menggambarkan dalam konteks yang berarti menyelidiki atau mencari perhatian, ya, atau kalau dalam konteks ini dia mencari perhatian adalah kata daras dalam bahasa Ibrani adalah. Kata syamar digunakan dalam konteks menjaga atau merawat seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana manusia diminta untuk mengusahakan dan memelihara atau peduli terhadap Taman Eden. Sedangkan kata daras digunakan untuk kepedulian, berarti menaruh perhatian, bertanya atau meneliti sesuatu. Saudara yang saya kasihi, apa kaitan dengan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kata daras dan juga kata syamar itu menunjukkan kepada tindakan, action dalam melakukan sebuah tindakan kepedulian. Ya, itu yang disebut dengan tindakan sosial. Memberikan perhatian full kepada orang yang sangat dibutuhkan. Sudah, mari kita baca dulu teks Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedlaomer, kalau pembacaan sebelumnya bicara Kedlaomer adalah pimpinan dari keempat suku-suku yang ada di timur dari Sodom dan Gomora, dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong atau mengikuti dia ke lembah Yahweh, yakni lembah Raja Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ini dalam konteks Ibrani menyebutkan Yesus lebih tinggi dari Melkisedek. Kita lanjut. Lalu ia memberkati, kata yang sangat penting, the blessing to Abram. Lalu ia berkata, atau katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini kata-kata berkat dari Melkisedek. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10, bicara tentang persepuluhan, saudara, 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu topik yang berbeda, ya, setelah Abram menyerahkan 1/10, lalu Raja Sodom berkata kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Maksudnya adalah orang-orang yang ikut Abram. Dia punya pundi-pundinya yang pergi menyerang raja-raja dari timur. Dan ambillah untukmu harta benda itu, harta benda dari hasil mengambil kembali harta benda yang dirampas itu. Tetapi apa yang dibilang oleh Abraham? Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom, negeri Sodom itu, aku bersumpah, saya berjanji, maksudnya, atau saya mengaku sungguh, aku bersumpah demi Tuhan, bukan demi dirinya, demi Tuhan Yahweh Sebaot, Elohim, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Penting sekali, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Penting, ya, saudara. Jadi catatan untuk kita sekalian juga. Kalau misalnya, ya, kebanyakan kita mengambil sesuatu dari orang untuk membuat kita kaya, tetapi ketika orang dengan iming-imingan tertentu, dengan harta kekayaan dan sebagainya. Lalu Abram kemudian, ya, kalau aku, ya, orang sudah minta itu, kalau aku jangan, ya, ini kata Abram, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini. Maksudnya dia pengikut, dia punya anak tentara, ya, maksudnya tentara, prajurit-prajurit yang pergi menyerang
keempat raja dari timur itu, ya telah maksudnya. Dan juga bagian dari orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Ener, Aner, Eskol, dan Manre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Maksudnya adalah mereka boleh mendapatkan apa yang ditawarkan oleh raja dari negeri Sodom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dasar firman Tuhan ini boleh saya memberikan tema tentang kepedulian atau care dan tanggung jawab sosial. Kepedulian adalah inisiatif dan tindakan, bukan sekedar simpati. Ini kita lihat dari sikap Abram ketika pergi melawan raja-raja dari timur. Ketika Abram bawa mendengar keponakannya ya Lot ditawan dalam perang, kita lihat pada teks ini pada ayat yang ke-14. Ia tidak hanya merasa kasihan atau mendoakannya dari jauh, tidak, bukan soal itu, tapi dia melakukan action, melakukan tindakan pergi, saudara. Tindakan pergi untuk menyelamatkan ponakannya. Apa yang diperlihatkan sini dalam teks ini ayat 14 ini adalah aksi cepat. Abram segera menggerakkan 318 orang terlatihnya untuk pergi. Dan kita lihat teks yang sebelumnya ini, teks setelah ini adalah bicara tentang bagaimana reaksi mereka. Mereka harus pergi dan mengalahkan di malam hari. Dan segala harta dirampas oleh raja-raja dari timur itu kembali dibawa dengan keponakannya Lot. Apa yang diperlihatkan oleh Abram, saudara? Yang diperlihatkan oleh Abram ini tentang keberanian dalam kepedulian menuntut keberanian, ya. Maksudnya gini, dalam keberanian segala sesuatu yang kita buat itu dibutuhkan untuk sebuah kepedulian. Begitu juga sebaliknya. Kepedulian menuntut keberanian untuk menghadapi risiko demi menyelamatkan orang lain. Adakah kita punya tindakan-tindakan semacam ini? Ya, ada banyak orang yang Tuhan beri hikmat dan akal budi untuk bertanggung jawab full terhadap ketika terjadi ketidakadilan, ketidakpedulian orang lain yang punya kuasa atau raja-raja yang ingin berkuasa mengambil, mencuri harta benda sebagainya. Ya, jarang ada yang protes, dan kadang melihat keberanian dalam memprotes akan hal-hal dimaksud. Kadang-kadang orang melihat mereka sebagai pemberontak dan mereka sebagai orang-orang yang tidak bertuhan. Ini satu tindakan. Hal yang kedua yang kita lihat bukan hanya tentang kepedulian yang inisiatif dan tindakan atau bukan sekedar simpati, ada juga bicara tentang kepedulian tidak memandang pamrih atau masa lalu. Perlu diingat bahwa sebelumnya Lot memilih tanah yang lebih baik dan meninggalkan Abram, ya. Kan pada ayat yang ke-13, kejadian 13. Itu bicara tentang perselisihan terjadi antara pundik-pundik Abram dan Lot karena tanah struktur tanah yang kurang bagus, dan ada memilih tempat yang baik, tempat yang berair dan rumput yang banyak. Nah, di dalam itu terjadilah perselisihan, lalu Abram memberikan pilihan kepada ponakannya Lot untuk memilih tempat yang baik supaya dia membawa ternak-ternaknya sekaligus dengan pundik-pundiknya untuk mencari tempat yang lebih baik. Saudara, Abram tidak pamrih atau ingat masa lalu. Dia tidak memandang masa lalu yang dimana setiap manusia dia merasa tidak adil atau misalnya ya seperti itu. Dia justru melihat meninggalkan itu, sikap itu. Dan Abram tidak berkata itu salahnya sendiri. Ya. Maksudnya Abram tidak berkata itu salahnya sendiri. Jadi dia sudah Lot dia pergi ditawan sudah begitu. Dia tidak bicara itu. Sikap yang ditunjukkan di sini sangat penting sekali. Sikap pengampunan, pengampunan atau forgiveness, saudara. Jadi kepedulian sejati melampaui konflik masa lalu. Kepedulian sejati melupakan masa lalu, atau kepedulian sejati melampaui konflik masa lalu. Jadi Abram membantu Lot karena kasih dan bukan karena Lot yang layak dibantu. Saya sekali lagi, Abram membantu Lot karena kasih dan bukan karena Lot layak dibantu. Ini penting. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering menunjukkan sikap ini. Kita membantu orang karena kita mengharapkan timbal balik dari orang itu.
Tapi dalam konsep ini tidak. Konsep teks ini tidak. Abraham melakukan segala sesuatu, bahkan juga ditawarkan harta. Abraham justru menolak, dan Abraham tahu apa yang dilakukan ini adalah tindakan kasih dan bukan untuk tindakan mengharapkan segala sesuatu dari Raja Sodom ataupun juga ponakannya Lot. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yang saya catat di sini, yang cukup penting juga, adalah kepedulian yang tuntas dan bertanggung jawab. Sikap yang ditunjukkan, kepedulian yang tuntas dan bertanggung jawab. Abraham tidak berhenti sampai Lot bebas saja. Ia memastikan juga harta benda dan juga orang-orang yang tertawan itu kembali ke tempat. Jadi kita lihat ayat yang ke-16 dari teks ini, 14 ayat yang ke-16. Abraham membawa semua. Dua hal penting. Abraham membawa harta, dia tidak hanya bawa manusia saja, tapi dia bawa harta benda juga. Segala jenis barang yang dimiliki oleh Raja Sodom dan masyarakatnya yang dirampas oleh raja-raja dari timur yang dipimpin oleh Kedlaomer. Sudah, ini penting sekali. Jadi kepedulian yang benar itu berusaha memulihkan keadaan sepenuhnya. Ya, orang kerja sedikit merasa harus dihormati, bukan sikap semacam ini, saudara. Kepedulian semuanya itu memulihkan segala sesuatu, bertanggung jawab, responsibility untuk segala hal, gitu. Dan memulihkan sepenuhnya. Dalam konteks ini, kalau kita lakukan segala sesuatu tentang kepedulian, kita peduli, kita care untuk orang lain dalam tawanan, dalam penderitaan, dalam kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan, kita juga butuh kepedulian yang memulihkan sepenuhnya, the full, bukan hanya sekedar untuk mencari simpati. Ya, kadang-kadang begitu. Kita lihat dalam kehidupan berbangsa, ya, kita lihat ada banyak orang yang bersimpati untuk mencari popularitas. Ya, ketika mendapatkan posisi-posisi strategis, ya, them forget, them don't care, tidak peduli tentang apa yang dibicarakan dan diperjuangkan, saudara. Saudara yang saya kasih yang dalam Yesus Kristus, pada bagian yang kedua yang boleh saya catat, bagian yang keempat maksudnya, adalah menjaga integritas dalam melayani. Teks yang kita baca tadi, ini fokusnya. Setelah kemenangan, Raja Sodom menawarkan harta rampasan perang itu kepada Abraham. Sangat luar biasa. Ia menawarkan ini, Abraham menawarkan Raja Sodom menawarkan harta benda yang kembali dibawa itu kepada Abraham. Tapi pada ayat yang ke-22 dan 23 bicara tentang Abraham menolaknya. Dan sell it. Abraham don't like, ya maksudnya tidak suka dengan harta benda yang ditawarkan itu. Saudara, kita melihat satu tindakan motivasi murni tanpa harus mengharapkan sesuatu dari tindakan itu. Maksudnya kalau kita melakukan sebuah tindakan kepedulian menyelamatkan orang, kamu tidak perlu care about that. Kamu tidak perlu mengharapkan harta dari apa yang kau perjuangkan. Dan ini satu sikap yang paling murni dan motivasi yang paling murni. Ya, kita lihat Abraham ini menunjukkan bahwa pertolongannya tulus karena Allah. Ya, pertolongannya tulus dari Allah dan bukan untuk memperkaya diri. Ini sangat penting sekali. Pertolongannya untuk memperkaya diri, bukan itu. Pertolongan untuk menunjukkan ketulusan hatinya kepada Allah. Karena itu dia bersyukur apabila Melkisedek memberkatinya. Dan Abraham menunjukkan sikap seorang hati hamba yang bersyukur, mempersembahkan 1/10 dari harta miliknya kepada Tuhan. Saudara, jadi dasar kepedulian Kristen adalah menjaga agar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ingat, dasar kepedulian Kristen adalah menjaga agar kemuliaan itu terjadi hanya bagi Allah dan bukan untuk saya, bukan untuk kamu. Segala pekerjaan yang kita kerjakan, segala bentuk tindakan murni dalam pelayanan gereja maupun kepedulian sosial, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk kemuliaan, hormat, puji bagi nama Tuhan, bukan untuk keuntungan materi atau kebanggaan pribadi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Poin yang kelima adalah pengakuan terhadap otoritas Allah melalui Melkisedek. Pertemuan Abraham dan Melkisedek, Kejadian pasal 14, ya ada ayat yang ke 14 ayat 18 sampai 20. Itu menunjukkan bahwa kepedulian kita harus berakar pada pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah. Ya. Abraham menyadari dan memberikan persepuluhan, mengakui bahwa keberhasilannya menolong orang lain adalah karena berkat Allah yang maha tinggi, dan bukan karena kehebatannya. Saudara, Abraham mengakui bahwa segala harta yang didapatkannya adalah berasal dari Allah dan bukan berasal dari dirinya sendiri. Karena itu, saudara yang saya kasih ke dalam Yesus Kristus, prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kita diajarkan untuk membantu segera saat mendengar ada kebutuhan. Marilah kita saling membantu. Apabila kita punya kelebihan, cukupkan dirimu dulu membantu orang lain. Dan membantu sesegera mungkin setelah mendengar kebutuhan orang lain. Belajar pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sampai 16 ini tentang menolong tanpa melihat kesalahan masa lalu orang tersebut. Ya, kadang-kadang kita waktu itu dia tidak kasih sewaktu saya minta, atau itu musuh, dia menyalahkan satu keluarga dan sebagainya, alasan apapun itu kita diingatkan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Yesus mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Lalu kita mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Maksudnya mengasihi orang lain itu yang dimaksud mengasihi Tuhan. Menolong orang lain tanpa dengan sungut-sungut dan syarat A, B, sebagainya. Apakah itu pelayanan yang murni atau melayani yang murni? Marilah kita bertanya diri sendiri. Hal yang lain adalah integritas. Pada ayat yang ke-23 bicara tentang integritas. Ia menolak, tidak mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Jadilah orang yang mengambil bagian apa yang menjadi bagianmu, dan tidak mengambil keuntungan dari apa yang menjadi bagi orang lain. Itu Abraham mengajarkan bagaimana kita bersikap. Ambil bagian yang kamu dan sisakan, dan biarkan orang lain mengambil bagian mereka. Atau itu bukan bagian kamu, tidak perlu kau ambil lagi, begitu maksudnya. Sangat bagus sekali teks ini. Ayat yang ke-23. Kita tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Dalam ayat yang ke-20 ini penting sekali. Menyadari bahwa kemampuan kita menolong orang lain bukan berasal dari diri kita, dan itu berasal dari Allah. Karena itu, marilah kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, dan marilah kita peduli dengan orang lain tanpa mengharapkan sesuatu dari mereka. Dan karena berkat itu dijanjikan kepada orang yang peduli tanpa pamrih. Kita lihat hal yang penting juga, bicara tentang persepuluhan. Kalau kita mendapatkan segala berkat yang cukup, marilah kita juga ingat Tuhan, dan segala kesuksesan dan segala kelebihan dan pendapatan kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri semata-mata, tapi itu semua berkat dan berkat dari Allah pencipta langit, dari Allah yang maha tinggi. Kiranya Tuhan berkati kita, dan jadilah orang yang peduli ke orang lain tanpa meminta tanpa mengambil apa yang menjadi harta mereka, tanpa banyak syarat, tanpa basa-basi, dan lakukan segala sesuatu dengan rendah hati tanpa harus mengharapkan balasan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan salam sejahtera. Shalom.